Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudems Hasan, NIM 2018 410060 semester 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama tujuan, yang kedua manfaat, yang ketiga keuntungan, dan yang keempat kekurangan, yang kelima perkembangan media pembelajaran berbasis TIK. Oke, baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Media pembelajaran berbasis TIK yaitu media pembelajaran yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan, akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi data dengan menggunakan komputer. Tujuan atau manfaat. Media pembelajaran ada dua jenis, yaitu media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran modern. Media pembelajaran sederhana meliputi papan tulis, sedangkan media pembelajaran modern meliputi komputer dan internet. Dalam hal ini, media pembelajaran berbasis SMS, GTW bisa digolongkan media pembelajaran modern karena menggunakan salah satu perangkat teknologi informasi dan komunikasi TIK, yaitu telepon seluler. Media pembelajaran berbasis TIK memiliki kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Munir 2008-138 mengungkapkan kelebihan-kelebihan yang memiliki oleh media pembelajaran berbasis TIK sebagai berikut. Yang ke-A, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas karena dapat menjelaskan konsep yang sulit atau rumit menjadi mudah atau lebih sederhana. Yang ke-B, dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, tidak nyata, tidak dapat melihat langsung menjadi konkret, nyata, dapat dilihat, dirasakan atau diraba, seperti menjelaskan peredaran darah dan organ-organ tubuh manusia, mata pelajaran sains. Yang ke-C, membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat sehingga peserta didik pun mudah dipahami, lama diingat dan mudah diungkapkan kembali. Yang ke-D, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta didik. Yang ke-E, memancing partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran peserta didik. Yang ke-F, materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali. Yang ke-G, dapat membentuk persamaan pendapat dan prestasi yang benar terhadap suatu objek, namun dalam bentuk nyata menggunakan media pembelajaran. Yang ke-H, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya, sehingga memberikan pengalaman nyata dan langsung. Yang ke-I, membentuk sikap peserta didik, meningkatkan keterampilan. Yang ke-Z, peserta didik belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan bakatnya, baik secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ke-K, menghemat waktu.
tenaga, dan biaya. Kemudian keuntungan penggunaan TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, materi pelajaran yang disampaikan menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang keempat, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. Yang kelima, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidikan dan peserta didik berada dalam suatu ruangan. Yang keenam, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat seperti membuat makalah, paper, dan lain-lain. Yang ketujuh, siswa tidak ketinggalan pengetahuan dengan negara lain yang sudah maju. Yang kedelapan, siswa menjadi lebih siap bekerja dalam perusahaan dengan mengoperasikan komputer. Yang kesembilan, akses sumber pengetahuan akan lebih mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, keuntungan media dan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dalam pengoperasian dari alat tersebut. Yang kedua, terlalu mahal untuk dimiliki. Yang ketiga, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat tersebut. Yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, komunikasi menjadi hampa sebelum adanya teknologi bidang komunikasi. Untuk melakukan komunikasi haruslah bertemu antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga proses komunikasi menjadi nyata dan transparan. Sekarang ini proses komunikasi tidak harus bertatap muka sehingga terasa kurang puas. Yang keenam, penyalahan gunaan untuk pencuri keuangan. Yang ketujuh, munculnya sikap individualisme. Semakin ketergantungan manusia dengan teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat atau ibadah. Yang kedelapan, manusia menjadi malas aktivitas. Kemudian perkembangan media pembelajaran berbasis TIK. Sekarang ini teknologi semakin besar. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Jika dahulu kala orang komunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi. Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan manusia dalam berkomunikasi, mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. Bahkan dengan komunikasi teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap bukti, baik itu orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu arah. Saat ini hampir setiap orang mudah
mengakses internet. Semakin berkembangnya teknologi internet membuka wawasan bahwa informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat kita dapatkan dengan internet, dapat melakukan melampaui ruang dan waktu, bahkan maupun tidak membatasinya. Yang tubuh bahkan yang belia dapat menembus keterbatasan di dunia ini. Di Indonesia, perkembangan media sosial meningkat dengan pesat. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan forum dan dunia virtual. Dalam dunia pendidikan, media sosial ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Perkembangan media sosial ini didukung dengan mudahnya mengakses internet melalui ponsel. Kini untuk mengakses bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Baik, sekian presentasi makalah media pembelajaran logistik dari saya. Saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.